Teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi berasal dari dua kata, yaitu budaya dan organisasi. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budahaya. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sementara kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon. Artinya, sebuah alat atau instrumen. Oleh karena itu, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai alat yang membantu manusia. Teori budaya organisasi menurut ahli. Menurut Robin 2002, teori budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Menurut Sein 1985, teori budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok orang pada saat mereka belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internalnya. Elemen teori budaya organisasi. 1. Elemen idealistik, yaitu sebuah ideologi bagi organisasi agar tidak mudah berubah-ubah walaupun di sisi lain dari organisasi secara natural atau harus selalu berubah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah elemen behavioral, yaitu suatu elemen yang tidak kasat mata karena muncul ke permukaan melalui perilaku sehari-hari dari para anggota organisasi dan bentuk lainnya. Keterkaitan di antara elemen idealistik dan behavioral, kedua elemen ini membantu pembentukan budaya. Elemen behavioral lebih rentan terhadap perubahan, sementara elemen idealistik jarang terjadi perubahan karena letaknya yang terselubung atau jarang diketahui. Dasar teori budaya organisasi. Menurut Kreiner 2005, teori budaya organisasi memiliki 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, nilai adalah sebuah konsep kepercayaan. Yang kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, keadaan yang amat penting. Keempat, pedoman yang menyeleksi suatu kejadian atau peristiwa. Yang kelima, urut dari relatif yang paling penting terlebih dahulu. Fungsi teori budaya organisasi. Menurut Rifai 2003, teori budaya organisasi memiliki sejumlah fungsi di dalam organisasi, yaitu yang pertama, budaya memberikan identitas bagi para anggota organisasi. Yang kedua, budaya menciptakan perbedaan yang jelas di antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, budaya mempermudah munculnya komitmen yang jauh lebih luas pada kepentingan individu. Yang keempat, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan di dalam organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Siswanto dan Sucipto 2008. Ada beberapa tipe budaya organisasi, diantaranya yaitu 1. Budaya peran atau Apollo. Adalah jenis budaya organisasi atau lembaga yang memiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah, dan memiliki disiplin tinggi. Yang kedua, budaya kuasa atau Zeus. Adalah jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri seperti ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati, sepikiran, dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. Jenis-jenis budaya organisasi yang ketiga yaitu budaya tugas atau matrik, Athena. Adalah jenis budaya organisasi yang di dalamnya berkumpul orang-orang dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. Budaya automistis yaitu adalah jenis budaya organisasi yang di dalamnya berisikan orang-orang berkumpulan karena satu minat, visi, dan keterangan yang sama. Unsur pembentuk teori budaya organisasi. Menurut Deal dan Kennedy 2010, ada 5 unsur yang mendukung pembentukan budaya organisasi, yaitu yang pertama, nilai-nilai, yang kedua, lingkungan usaha, yang ketiga, ritual, 4, tokoh yang menjadi pandangan berorganisasi, yang kelima, jaringan budaya. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, perusahaan. Dalam perusahaan, kita dapat melihat contoh budaya organisasi, misalnya seperti larangan bagi karyawan yang sudah menikah untuk bekerja dalam perusahaan tersebut.
Larangan tersebut dijadikan sebagai budaya organisasi bahwa karyawan yang sudah menikah dilarang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Contoh budaya organisasi yang kedua yaitu kampus. Budaya organisasi juga terlihat dalam kampus, seperti larangan memakai kaos, celana robek-robek atau ripped jeans, memakai sandal jepit, dan lain-lain. Larangan tersebut juga akan menjadi budaya yang tercipta di dalam kampus. Contoh budaya organisasi yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, budaya organisasi dapat terlihat ketika masyarakat melakukan gotong royong dalam upaya menjaga kebersihan bersama. Konteks tersebut tentu saja akan menimbulkan budaya organisasi yaitu rasa tanggung jawab masyarakat atas lingkungan.